80 tahun merdeka, tapi menyuarakan pendapat masih dianggap berbahaya. Indonesia baru aja masuk dalam daftar pemantauan dunia karena pemerintahnya dianggap membatasi ruang kebebasan sipil. Civicus, aliansi masyarakat sipil dunia yang telah 30 tahun memantau kebebasan sipil di lebih dari 175 negara, sebenarnya udah lama ngasih Indonesia label obstructed atau terhalang, posisi ketiga dari 5 level kebebasan sipil. Tapi 9 bulan pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, tren kebebasan sipil dinilai memburuk karena sejumlah faktor. Penangkapan aktivis, pembubaran paksa unjuk rasa, intimidasi terhadap jurnalis, hingga hadirnya revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan juga KUHAP. Dan gara-gara faktor tadi, Indonesia menjadi negara yang dipantau khusus oleh Civicus bersamaan dengan negara seperti Turki, Amerika Serikat, El Salvador, Kenya, dan juga Serbia. Dan kalau nggak ada evaluasi untuk beberapa bulan ke depan, Joseph Benedict, peneliti Civicus untuk Asia, memprediksi bahwa Indonesia akan naik kelas untuk menjadi negara yang semakin represif. However, our concern is that Indonesia is heading in the wrong direction. It's heading towards the repressed category, which is the second worst category. Now, why is this? As I said, there is a climate of fear for human rights defenders and journalists. In the first 6 months of this year, more than 100 human rights defenders have been criminalized or face threats and intimidation. And we are extremely concerned about the military law that was passed, but also now the Criminal Procedure Code or KUHAP that is going through revisions because they are not consistent with international human rights standards. Menteri HAM Natalius Pigai menolak anggapan kebebasan sipil di Indonesia memburuk. Ia mengaku tak percaya dengan survei asing yang dinilainya berafiliasi dengan kelompok jahat, bahkan menyebutnya sebagai imajinasi negatif. Pigai menegaskan pemerintah justru tengah merevisi Undang-Undang HAM untuk memperkuat perlindungan dan mengklaim Indonesia saat ini mengalami surplus demokrasi dan hak asasi manusia. Kebebasan apa yang dikekang? Kebebasan apa? Itu imajinasi negatif oleh kelompok-kelompok oknum-oknum yang berafiliasi dengan orang-orang jahat. Sampai hari ini tidak pernah ada satu aktivis di Republik ini yang ditahan karena menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan atau menentang pemerintah. Nggak ada. Namun, data dari Kontras justru menunjukkan sebaliknya. Semester pertama 2025, Kontras mencatat 76 peristiwa pelanggaran kebebasan sipil dengan 503 korban, mayoritas mahasiswa. Di antara bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa, penganiayaan, intimidasi, dan penggunaan senjata. Polri menjadi pelaku dominan, disusul orang tak dikenal, pemerintah, TNI, dan pihak swasta. Kontras menilai aturan perlindungan kebebasan sipil sebenarnya sudah ada, tapi praktik di lapangan sering melenceng. Dalam beberapa tahun belakangan tidak ada peningkatan. Jadi ada stagnansi terhadap situasi perlindungan dan penghormatan terhadap hak warga negara. Di tengah represi yang meningkat, suara perlawanan tetap hidup. Gerakan alternatif anak muda seperti Pamflet Generasi menyuarakan kritik melalui seni dan media sosial. Kreativitas jadi cara melawan. Kritik bisa datang lewat poster, video, diskusi daring, bahkan pentas seni, melengkapi orasi dan aksi massa di jalan. Mungkin dari kita nggak selalu bisa nyaman gitu untuk berorasi, melakukan hal-hal yang secara gamblang di depan publik, tapi lebih nyaman dan kena gitu secara afektif. Ingin terus munculkan beragam perlawanan yang berbeda-beda dari segala bidang, segala sudut kayak gitu, segala perspektif. Biar kita semuanya tersadar kalau semua bisa kena, semua terdampak kayak. 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi kalau menyuarakan pendapat masih kena ancaman pidana dan juga intimidasi, kita perlu bertanya lagi sih. Apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka atau semakin represif terhadap warganya? Menurut kamu gimana?